Web3 is fun, Web3 is fun, Web3 is fun. Ntar dimainkan di editingnya saja. Dari Asta Space Studio, Uns Podcast. Oke, kita episode ini mau ngomongin tentang sedikit cerita tentang perjalanan ini terasa sungguh. Udah ya. Bukan menyanyi. Perjalanan hidup. Oke, kita ngomongin tentang perjalanan karir dari Buana. Gantian ya. Jadi kemarin itu Abi yang Episode cerita. kemarin. Kali ini kita ngomong kamu. Jadi akan aku pandu ya. Pandu Winata. Harus dipandu kalau enggak kepanjangan nanti Enggak, ceritanya. tenang. Dramatis. Kita akan Penuh dengan darah dan air mata. Enggak gitu ya. Oke, Buana, ceritakan. Kamu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Oke, pertanyaan pertama, Bi. Pertanyaan pertama, berapa penghasilanmu selama di Web3? Gila lu. Itu orang-orang pasti mau tahu dong. Penghasilan gua. Berapa yang apa sih yang udah kamu hasilin? Oke, penghasilannya udah langsung panik. Gua bingung menjelaskan penghasilan gua gimana, tapi pastinya 8 digit. 8 digit. 8 digit. 8 digit itu berapa? Digit itu Kalau kalau 6 digit itu berapa? 1 juta itu 6 digit kan? 100.000 itu 6 digit. Bro, Bro, 100.000 1 juta tuh 7 digit. 100 Iya. 000 100.000. Iya itu 6. Oh iya sih salah. Iya juga ya. Lu gak pernah iya. ngobrol soal Iya. digit-digit Aduh, ini aduh. kan. Kenapa Makanya aku kalau orang bilang six figures. Oh, six figures itu aku pikirnya nol-nolnya. Six figures tuh sebenarnya Iya. $100.000. Kok jadi bego ya? Jadi itu kayak di Indonesia tuh bilioner Iya benar. gitu. Iya, berarti kalau 8 digit itu berarti di angka nolnya ada 7. Ya kan? Betul, Nolnya 7 di depannya. puluhan. Nah, puluhan. Gue tuh berusaha sopan, jadi tapi setelah lu bahas gini jadi Gak bisa, kita harus belak-belakan. Kalau Oke. aku yang memandu, kamu tuh akan ku serang gitu. Ya kan? Kalau kemarin aku slow kan pertanyaannya. Yes. Saya harus serang gitu. Ya, jadi 8 digit 8 dan kita Per bulan. per bulan. Kaya dong. Kaya banget. Habis buat bayar cicilan rumah sih sebenarnya. tapi gini, tapi kamu di luar dari Web3 ada penghasilan juga. Ada. Jadi dari sama kayak lu sama kayak Abi lah, Lubi. Jadi kita kan berdua kan memang udah kenal lama nih dari zaman kuliah. Ya. Lu MC, kalau gue ceritain lu. Terus kayak selagi lu MC. Soalnya kemarin aku gak cerita sih Web3 Betul. Lu nge-MC, lu punya franchise, gue juga waktu itu juga bikin akun Instagram dan ada franchise gitu. Yeah. Kita tuh mirip-mirip, makanya kenapa kita ada di sini gitu. Yeah. Jadi sampai sekarang ini, jadi waktu 2014 gue tuh bikin akun Instagram. Sekarang udah gak apa-apa karena udah gak ada NDA untuk tidak boleh menyebut nama. Oh, yeah. Tapi ada, gue bikin akun Instagram namanya Rahasia Gadis, kemudian Ngapain aku barusan? iya, Rahasia gadis itu sampai berapa juta? 3 juta Gokil. followers. Sebelum kamu akhirnya serahkan. Sebelum akhirnya diserahkan ke pihak yang berwajib ditangkap, enggak lah. Jadi waktu itu kayak, Boleh sebutin gak sih pihaknya? hah? Boleh sebutin pihaknya siapa? Kalau sekarang udah boleh kali ya? Yang beli. Boleh kali ya? Ya. Ya, Bali United. Ya, baik. agak ada kosongan di situ tadi barusan. Kalau besok tiba-tiba gue hilang atau bikin statement permintaan maaf. Ya, jadi si akunmu itu kamu buat awalnya itu akun pertama yang kamu buat Itu akun pertama yang aku buat di di Instagram Instagram. tahun 2017. 2018. 2018. 2014. 2014 kamu buat. Iya. Terus kamu sampai 3 juta kamu jual lagi nih Sampai di 3 juta dan aku mulai kehilangan passion di Instagram. Karena aku tuh senang nyoba hal baru kan. Instagram is dead. Is Instagram is Gak dead? sih, Bro. Itu cuman clickbait aja. Jadi kayak kebetulan kayak waktu itu udah mulai ngerasa kayak aduh udah waktunya mau coba hal baru. Ya. Ada yang nawarin dan aku tuh lihat kayak wah si Bali United benar-benar timnya bagus banget, gede banget dan mereka bisa handle deliver itu. ini gitu. Jadi akhirnya ya udah kita pindahin ke mereka dan waktu itu gue kayak take a break dulu. Oke. Karena dulu tuh waktu bikin konten itu kan nonstop tuh. Selama 6 tahun tuh nggak ada yang namanya libur. Iya. Nggak ada yang namanya ya udah gue stop dulu bikin konten karena ini lebaran gitu atau ini Karena Natal gitu. apapun harus jadi konten. Setiap hari adalah konten. Everything is content. Iya. Everything is content. Jadi capek dong, pengen istirahat dong. Betul. Jadi 2020 gue break. Gue mulai mau kerja lagi tuh. Kok pengangguran lama ya. Jadi sambil nunggu gue juga diajak gabung ke
Kopi Titik Koma. Oke. Itu keren banget, kopinya enak banget. Nggak usah. Jualan gitu. Kita nggak disponsorin, belum. Belum ya. Kamu belum sponsorin ini. Jadi gue gabung ke Titik Koma. Di core-nya mereka juga dan ngembangin franchise kopi. And then tiba-tiba sama lah kayak ada opportunity untuk belajar di Web3. Sebenarnya 2021 gue udah diajakin Untuk? sama Lord Aji. Oh, oke, untuk NFT. Untuk NFT, tapi gue tidak percaya. Masih belum? Belum waktu itu. Jadi Nah, kamu masuk NFT itu padahal kan sama Aji udah iya, solid lah. padahal di tahun 2017-2018 waktu itu gue juga sempat kerjain project namanya Sajana Kripto. Bikin media kripto. Rame lagi. Tapi 2017 kan crash. Sajana marketnya. Kripto. Jadi yang tahu Sajana Kripto itu dulu yang buat dia juga. Iya, jadi sama Aji. Itu bahkan logonya gue yang bikin. Sampai sekarang itu manifestonya masih ada di email gue gitu. Jadi pas baca kayak bodohnya saya. Tapi terus akhirnya akun itu kamu apa? Sama gue lepas juga. Ya. Karena gue pikir waktu itu 2017. Crypto is dead. Jadi gue lepas gitu. 2017. Okay. Jadi ternyata kayak begitu dia bull lagi, dia rame lagi. Sekarang Sajana Kripto udah gede banget, udah kerennya. Ya udahlah, jalannya dia lah. Sama kayak lu kemarin, gue juga bilang gue nggak mau ketinggalan lagi. begitu ada kemarin NFT itu juga agak telat masuknya. Tapi di 2022 ketika gue udah mulai semangat mau kerja lagi, gue masuklah ke Web3. Dan pertama kali masuk, gue diajarin untuk flipping. Flipping adalah istilah di mana kita tuh beli NFT kemudian dijual lagi. Trading lah ya. Iya, tapi bisa beli kemudian dijual lagi, bisa juga minting. Minting tuh beli dari yang penciptanya langsung. Nah waktu itu gue minting masak itu Mutant Anatomy Science App Club. Kacau. Teman-teman Utopia tuh sama tuh. Jadi gabung ke Utopia juga. Kamu zaman itu masuknya? Itu pertama kali. Kapan sorry? Itu kayaknya sekitar bulan Februari. Februari, iya. Oke. Tapi itu dibilang masuk juga masih nggak jelas ya. Gue diajarin masuk. Cuma flip-flip doang? Iya dong, diajarin minting. Tapi nggak diajarin cara sell. Mintingnya seru banget, wah kayak orang mabok deh waktu itu, kayak semuanya tuh anak-anak Utopia semuanya min gitu kan. Kita beli, kita bayar. Aku ingat banget itu juga lagi nge-MC. Itu aku lagi nge-MC minting di hotel. Literally itu bener-bener lagi nge-MC terus minting. Iya, mana gambarnya mirip banget sama yang harganya mahal kan? Nah terus kan rame banget kan? Rame banget terus. Itu dah. Grup kan gitu. Iya. Ayo. FOMO. Anjir FOMO. Beli dah. Wow. Gue diajarin beli, nggak diajarin jual. Gue nggak tahu kalau gue harus buka OpenSea, kemudian taruh di sell. Gue kira barangnya bakal kejual sendiri. Setelah beberapa hari kemudian gue tanya ke teman-teman Utopia, guys, masak kalian di mana? Masak lu masih di lu katanya. Aku aja tuh bang. Wah goblok. Jadi gue punya 3 tuh waktu itu. Masaknya gue punya 3 dan gue nggak tahu. Tapi masih 3 loh. Hah? Karena masih awal-awal kamu nggak berani. Nggak berani. Waktu udah jatuh harganya juga gue nggak berani. Sampai sekitar 2 bulan 3 bulan kemudian baru gue lepas. Ya. Dihanyutkan ke sungai. Itu pertama kali. Jadi dari situ gue pikir Web3 is all about flipping. Gue kira kayak ini jadi kita beli jual. Oke lah kita beli jual gitu. Kita ngikutin banyak project kan. Project yang gue ikutin waktu gue grinding tuh istilah lagi. Dimana kita join ke sebuah komunitas NFT. Kita selalu belajar istilah baru ya. Ya dong, ini masih memang that's the point. Yeah, kita banyak ngobrolin teman-teman baru yang bikin kalian juga ngerti gitu. Langsung, nggak usah buka Urban Dictionary lagi gitu ya. Jadi gue coba grinding di sebuah project namanya Ragnarok waktu itu dan Ragnarok dan masih ada kan? Seru banget, iya seru banget. Jadi tiba-tiba punya teman banyak, teman-teman orang Indonesia juga. Terus sampai sekarang kita punya grup sendiri yang sampai sekarang kita masih ngobrol, pernah ketemuan juga di Peak. Seru banget. Jadi datangnya dari virtual tapi sampai sekarang jadi teman beneran gitu. Itu berarti grinding pertama. Grinding pertama. Itu grinding pertama. Berarti pertamamu you started from masak itu flipping. Minting. Iya. Abis itu kamu grinding di Ragnarok. Dari Ragnarok, kamu percaya banget tuh waktu itu. Iya, aku tuh belajar banget tentang apa yang mereka bawa kan, visi-visi mereka tentang open metaverse. Jadi gua tuh benar-benar kayak terjatuh cinta lah dengan kata-kata itu, open metaverse. Wow.
Dan gue cari sendiri dong, gue nggak mau kayak cuman lihat dari satu sumber, gue belajar dari luar, open metaverse atau apa. Dan Seni istilah lagi tapi nanti aja. iya, tapi itu kayak akhirnya gue end up ke beberapa project yang lain. Iya. Jadi gue mulai ketemu dengan project founder, ngobrol-ngobrol, gue juga suka Networking. Betul. Bikin thread juga di Twitter. Tapi sebelumnya balik lagi waktu masak itu berarti kamu masuk ke Utopia juga kan? Iya, Nah, betul. itu Lupa. komunitas ya. Iya, iya, iya. Komunitas dulu. Dari komunitas Terus Utopia tuh kayak pintu masuknya ya? itu masuk dari Utopia, terus akhirnya ke ke Ragnarok, ke Betul. grinding, ke Ragnarok, terus akhirnya ketemu project. Betul. Project yang paling kamu mungkin ada banyak project founder kan. Yang paling kamu ingat adalah Webaverse kalau gue. Webaverse ini by the way sekarang harganya lumayan ya. Lumayan ya, Lumayan ya harga floor price-nya ya. gue nggak lihat. Padahal iya karena jadi Buana ini dari awal udah ketemu sama Webaverse terus dia tuh udah ceritain Webaverse ke teman-temannya. Ya karena salah satu ya ke orang-orang lah ya, salah satunya juga ke aku nih. Webaverse dia bahkan udah buat thread jauh sebelum Webaverse ini terkenal. Iya. Bahkan dia waktu minting orang-orang juga nggak ngeh tuh kalau Webaverse terkenal Jadi segitunya. dari mulai gue bikin, terkenal karena harganya tinggi. gue udah bikin project researchnya nggak ada yang baca. Nggak baca. Bikin thread nggak ada yang baca. Saya baca. Gue dapetin whitelist Dipandang buat sebelah Utopia. mata. Gue dapet banyak banget gila. 200 whitelist. 200 whitelist. Itu rekor. Sampai nggak ada Gak ada yang mau ngambil. Sampai nggak ada yang ngeh. Jadi 200 itu dihabiskan dengan susah payah. Sampai aku aja lupa aku dapat whitelist. Nah, semuanya tuh sampai dikasih pun nggak mau gitu. Dan ternyata dari harga minting 0,2 Ethereum kurang lebih Jadi sempat ke 0,8. sempat ya 0,8. Jadi kalau 0,2 kalau dirupiahkan ya 0,2 Ethereum pada saat kemarin itu sekitar 4 juta. Dari 4 juta dia jadi 16 juta. Bayangin itu kita dapat 200. 4 kali lipat ya udahnya. Iya, kita dapat 200 yang seperti itu. Keuntungan yang bisa kita peroleh kemarin adalah sekitar 12 juta dikali 200. Dan itu 20 ribu collection man. Iya. Oh dia sekarang harganya 0,39. Jadi kemarin total Tetap aja untung. betul. Itu yang kemarin 0,2 0,39. Ethereum ya Ethereum. bayangin 12 juta kali 200 orang. Kemarin tuh segitu besarnya yang Potensinya kan. potensinya kalau ada yang Kalau percaya. ambil. Dan beberapa Of course teman I believe. Of course kalau gue sih benar-benar ketawa dalam hati kayak kek gitu kan. Tapi yang gokilnya adalah Buana ini tidak ngambil banyak Betul. minnya. Lu malah bagi-bagiin. Gue bagi-bagiin karena gue benar-benar pengen Lu teman-teman masuk. Padahal jatahnya banyak loh. Banyak. Gue dapat 5. 5. Tapi gue nggak merasa berhak. Lebih ke arah bodoh ya. Gila. Kayak kalau gue MetaMask wallet aja juga gue cuma punya 2. Satu yang hold, satu yang cold. Jadi kayak gue memang bukan tipe yang suka minting Untuk banyak. flipping. Iya. Untuk trading flipping itu kagak. Minting to own. Tuh untuk join the project Iya, gitu. iya. Jadi Karena Buana ini udah kaya. gila lu. Maksi. Jadi Ya, tapi bisa dibilang Bun, sejak kamu masuk ke sejak kapan? Ini kan aku tahunya kamu full time di Web3. iya. Kamu full time, aku kan enggak. Oke, jadi benar kita. Kapan kamu masuk full time-nya? Gue full time itu sejak bulan Mei. Sejak Webaverse udah full time. Waktu Webaverse gue pengangguran sebenarnya. Februari, Maret, April, Mei. Berarti kamu 4 bulan sejak kenal Web3 kamu langsung full time. Full time. Sebenarnya gue pengangguran. Dengan bangga gue menyebut diri gue sebagai pengangguran. Pengangguran Gue tidak bekerja, tidak punya penghasilan di Web3. di Web3 maupun Web2. Karena Web2 kan kayak penghasilan gue kan sebagai owner kan. Anda jangan sok-sokan kan Anda dapat penghasilan tetap di Web2. Tapi kan sebagai owner kan. Ya. Jadi investment and dividend gitu kan. Ya. Jadi secara kayak Kampret. gue bukan tipe orang yang suka kerja sibuk gitu loh. Jadi kalau ya. misalnya kayak kerja untuk capek-capek, gue bukan yang suka begitu. Jadi kemarin waktu gue di Web3 selama 4 bulan gue gak punya penghasilan. Karena kamu sebelumnya udah kerja capek-capek banget di Web2. Bener, capek gue Create gitu. konten lah, buat akun Iya, lah, bla bla. Nah, gitu. akhirnya udah pengen break dulu gitu kan. Kayak aku rasanya kerja capek-capek. Iya. Ya. Ntar kalau kamu ngomong kamu nggak pengen kerja capek, ntar kamu Ketahuan. dibully lu sama netizen lu. Iya, Iya jadi kan? jadi bulan Mei akhirnya gue memutuskan untuk kerja full time. Ya. Karena gue udah menemukan passion gue tahu di mana gue bagusnya di mana, kemudian skill gue dibutuhkan di mana. Jadi gue memutuskan untuk kerja full time di sebuah project namanya Mind Blow On. Mind Blow On itu adalah project Web3 dari Pertama ya, full time pertama nih. Iya, itu full time pertama gue. Padahal Langsung. di Webaverse kan enggak. Enggak, gue ditawarin di Webaverse tapi gue Nggak mau. menolak karena gue
pengen Maunya berteman. sebagai teman aja. Sebagai teman, gue takut kalau gue nggak bisa deliver karena gue juga punya masalah time zone kan. Jadi Beda waktu. Iya takut. Webavers di mana? Webavers sebenarnya di pusatnya di Singapura, Oke. tapi mereka itu ada di Pakistan, ada di Macam-macam. US, di mana-mana gitu. Ragnarok juga enggak obviously. Ragnarok apa lagi? Cuma Mereka Guardian di doang. Eropa Ragnarok enggak, Webavers enggak. Ketika di Iya. Mind Blow One, baru. which is Tai Lalat, Iya, kalau yang belum tahu, karena semuanya Indonesia. akhirnya yuk sikat. Akhirnya gue setuju di situ. Iya. Dan sampai sekarang gue masih di Mind Blow On. Penghasilan di situ sekarang apa Yes. namanya berarti rutin ya? Rutin. Rutin penghasilan di situ. Ya, jadi gue benar-benar kayak sekarang lagi Kamu hidup dari situ berarti? hidup dari situ. Kamu rupiahin penghasilanmu? Iya dan tidak. Sometime. Iya dan tidak. Oke. Karena kayak gue sebagian gue uangin, sebagian lagi gue keep. Gue seneng Kamu putar aja lagi? pegang. Ya siapa tahu. Kamu putar lagi ke kripto? Kan kayak DCA hitungannya. Oke. By Ya. the way DCA adalah Dollar cost average. istilah baru lagi. Jelasin. Kamu yang lebih pintar jelasin. Itu cuma teknik dari investasi. Investasi. Di Jadi mana kalau kita nyisir harga pasar. tidak melihat berapapun harganya, pokoknya invest terus ya. Ya itu kalau buat orang-orang yang percaya kalau Percaya banget sama itu. percaya banget bahwa instrumen yang kita mau Invest. investasi itu bakal naik dalam jangka panjang. Contoh ETH. Contohnya Ethereum. Ethereum sekarang kan harganya di 1.600. Ribuan, terakhir. betul. 1.600. Kalau dia mau naik ya tetap kita beli. Kalau dia mau turun tetap kita Beli. beli. Karena kita tahu long termnya. Bagus. Kalau kamu lihat kayak 5 tahun terakhir dia selalu naik gitu Betul. aja. Jadi kamu mau tuh harganya sampai 3.000 ya Betul. tetap. Kalau buat kita anak-anak Web3 ya kita tahu lah kalau Ethereum nggak bakal kemana-mana. Jadi gitu. jadi misalnya nih kita ngisihin, maksudnya gini guys, misalnya kita punya penghasilan 10 juta nih, terus kita emang udah berkomitmen ngisihin 1 juta per bulan, ya kan? Jadi mau harganya berapa ya, pokoknya kita keluarin duit 1 juta per bulan, Betul. benar nggak? Ya kecuali kalau mau ada penghasilan tambahan ya udahlah nambah lagi atau. Iya. Tapi bukan kayak kamu, oh aku mau beli 0,1 Ethereum, itu kan harganya fluktuatif kan. Jadi penghasilan pokoknya udah aku sisihin, kayak nabung aja, Iya. gitu Nah, konsepnya. kalau tanya kalau mau beli Ethereum di mana? Ada pintu sponsor. Enggak perlu. Belum ya? Enggak usah. Belum, ada belum. pintu, toko kripto, ada banyak. Ada Binance. Nanti kita kayak Kita buka bakal kesempatan. ada satu sesi khusus Kawan-kawan. tentang gimana cara memulai. Ya kawan-kawan, memiliki. kalau mau sponsor boleh. Ya. Ini ada iPad nih bisa. Biasa kita kan memang selalu open Opportunities. to opportunities. Kita kayak kasih freebies dulu ke calon-calon sponsor kita. Betul. Nah, back to MBO. Iya, jadi Bun. apa yang gue lakukan di sana? Nah, ya. Sekarang ini gue ngelit project ini, ngelit the team buat building di Web3. Posisinya udah boleh sebutin nggak atau belum? Nunggu announcement aja kali ya. Iya. Ya udah pokoknya ngelit lah ya. Ngelit lah ya. Ngelit. Jadi Bahaya banyak sih, nih. banyak yang Serem. lagi dikerjain. Kalau Seru kalian banget. tahu posisinya di Buana sih serem banget. serem Ada banget. orang-orang kepo tanya ke aku bahkan, Buana itu di Mind Blown Posisinya apa? itu loh, kayak lu tahu ini gak sih di How I Met Your Mother, Barney itu yang dia harus send semuanya. Terus kalau sampai ada yang masalah, ini orang nih yang dikambing hitamin gitu. Enggak lah, bukan itu. Ya pokoknya dia ngelit sesuatu yang cukup besar, membawa MBO ke arah yang lebih lebih Ya, wow. pastinya kita wurr gitu ya. Lebih unch. Iya, bakal ada, kita bakal ngobrol juga sama teman-teman Mind Blow On. Pasti gue bakal pengen Banyak ngajak teman-teman Mind Blow On buat ngobrol di sini. Hopefully juga Abi bisa siapa tahu mungkin in the future gitu. Karena Mind Blow On itu gede banget. Gede gitu. banget. Tapi ngomongin Mind Blown dan sekarang kamu, yang saat ini kalau kamu di Mind Blown nih, apakah kamu kan jadi leader nih di sini nih. Kalau aku kan masih part of the team, benar nggak? Ketika di project-project yang aku ini, nah, karena kamu udah jadi part of leader di tim ini, apakah ini is the end of it? Or kamu menurutmu ini juga bakal masih ada banyak lagi nih di Web3 terutama? Buat karirku atau buat Karirmu? Karir course. secara individual. Kalau buat aku tuh aku selalu ngerasa kayak kita itu kita kan berusaha berkontribusi ya. Kita berusaha menciptakan value di Web3. Kayak nggak ada gunanya kalau kita kerja kemudian kita nggak menciptakan value apa-apa. Setuju. Itu mah gaji buta, gabut gitu. Of course kita berusaha menciptakan value. Sekarang gue dapat kesempatan buat ngelit project Mind Blow On, buat menciptakan value di Mind Blow On. It's a big project, but it's only kayak satu debu di Satu debu guys. setitik debu di dunia Web3 space ini gitu. Padahal Web3 space ini juga masih setitik debu dari
the whole economy of the world kan. Aha. Jadi kita nih lagi benar-benar di super Early. at the super early stage. Jadi buat yang dengerin pun masih nggak ketinggalan ya harusnya. Benar, ini benar-benar masih super early. Mungkin kayak Masih 2 bisa kayak tahun setengah. depan gitu, Iya. tahun depan 2 tahun lagi kita bakal bilang kayak Mind Blown tuh project yang OG banget gitu, masih awal banget di Masih Indonesia. bisa. It's one of the early project di Indonesia kan. Di Indonesia ada siapa lagi gitu? Ada Superlative and then Karafuru, terus Mind Blown, Iya. Sejuki gitu ya. Sejuki. Masih- Ada beberapa lah. Ada Iya. beberapa. Bayangin deh kalau sekarang coffee shop udah ada berapa banyak, barber ada berapa banyak Ya. gitu kan. Bakso ada berapa banyak, Linford, go Linford. MC ada berapa banyak. Linford Barbershop, ya lumayan. promosi. Jadi kayak udah berapa banyak dan sedangkan di project Web3 itu masih baru ada 4 atau 5, masih kurang dari 10. Jadi kita di super early stage dan of course gue juga expect bakal banyak banget yang gue pengen create di sini. Tapi fokus gue selalu gue pengen menciptakan value di Value. sini. Jadi Betul. bukan cuman Agree. money is not the end, bukan the end. Jadi duit itu ya kita butuh duit buat mendapatkan apapun yang kita mau, tapi di sini kalau buat gue ya ini lebih kayak misi nggak sih? Lu juga pasti ngerasa kayak setengahnya memang kayak it's fun, but setengahnya lagi you are creating something meaningful. Kayak kita kayak berasa benar-benar kayak ada meteor mau jatuh ke bumi terus kita kayak astronot yang kesana buat main-main dansa dia asteroid bukan ya, masang bom gitu. Jadi kayak bakal seru banget. Yeah. Ya maybe kita bisa jadi orang yang nyelamatin, mungkin enggak, tapi anything kita bakal making impact di situ gitu. Hopefully. Oke. Gitu kira-kira dari gua. Itu karirnya Buana lah ya. Yes. Sejauh ini. Sejauh ini. Nantinya masih akan ada banyak lagi. Sama Abi juga. Ya, masih akan ada, masih banyak lagi. Ya sebenarnya dari kita berdua masih banyak yang bisa kita omongin. Betul. Cuman kita melihat time-nya ini sudah 20 menitan ya. Maaf ya Maka Allah. kita heading saja. Yes. Kita harus cabut dulu dari sini. Kita bakal balik lagi dengan baju yang sama. Di episode berikutnya. See you guys. See you. Nanti kita, episode berikutnya kita punya bintang tamu. Iya. Kita ada bintang tamu. Siapa bintang tamunya? Gak tahu. Kita keep it mysterious. Iya. Kita tunggu aja. And yaudah. Sampai Oke, jumpa. see you in the next episode. Bye-bye. Bye-bye. Thank you Unchers udah dengerin episode ini. Kalau kamu mau share cerita kamu tentang Web3 atau mau ngobrol-ngobrol, langsung aja DM Instagram @unch.people.